Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN Watu Agung 1, Bapak Sodik SPD, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan, Ibu Wiji Astuti SPD dan Ibu Isnaini SAG, serta Bapak Ibu guru SDN Watu Agung 1. Tak lupa juga rekan-rekan KKNP 17 Umsida 2023 yang saya banggakan dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Selamat pagi hadirin sekalian, saya Lucilia Rizka Azhar selaku Master of Ceremony pada acara aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Kepala Sekolah SDN Watu Agung 1, Bapak Sodik SPD. Yang ketiga, acara inti aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Watu Agung 1 pada pagi hari ini. Kepada Bapak Sodik SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Watu Agung 1, pada mahasiswa KKN dari Unsida yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita pada siang hari ini masih tetap diberikan suatu kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Watu Agung 1. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, salam serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan dari Unsida yang kami hormati, bahwa di SDN Watu Agung 1 pada hari ini telah diadakan diseminasi budaya positif. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung adanya diseminasi ini. Karena apa? Karena diseminasi yang akan disampaikan oleh guru SDN Watu Agung 1 yaitu Bu Isnaini dan Bu Wiji mungkin ini nanti akan membawa dampak positif bagi lembaga kita. Kita akan membawa menambah pengetahuan, menambah kemajuan di lembaga kita. Dan kepada Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa
menjadi calon guru penggerak angkatan 8 atau angkatan 9. 10 Pak. Karena ini merupakan perintah atau anjuran peraturan dari Kemendikbud. Dengan adanya desiminasi ini, kita harapkan ada perubahan positif. Karena ini desiminasi budaya positif, ada perubahan budaya-budaya positif di lingkungan SDN kita, yaitu SDN Watu Agung 1. Budaya positif yang bagaimana? Dari segi akhlaknya, perilakunya, tata keramanya, itu nanti akan menjadi budaya. Budaya itu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, yang menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan untuk berbuat ramah atau punya toto kromo. Kemudian budaya positifnya, kebiasaan menjadi anak yang punya pengetahuan yang tinggi atau yang terampil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Watu Agung 1. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Ibu Wiji Astuti SPD dan Ibu Isnaini SAG pada hari ini. Kepada Ibu Wiji Astuti SPD dan Ibu Isnaini SAG, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul budaya positif ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Dari konsep utama modul budaya positif ini, kita akan ulang satu persatu dan kita ulas bersama. Mungkin Bapak Ibu senior saya di sini mungkin sudah sering mendengar tentang budaya positif ini. Kita akan sharing. Di sini saya intinya tidak menggurui. Kita akan bersama-sama sharing. Biar apa? Biar demi kemajuan lembaga kita semua. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang paradigma belajar. Nah, dalam paradigma belajar baru ini, pembelajaran ini dirancang secara berdiferensiasi.
Artinya kita harus melihat perbedaan dan keunikan siswa-siswa kita di kelas. Jadi siswa kita di kelas itu tidak kita samaratakan. Jadi kita kasih kayak pembelajaran kita samakan semua. Kadang di kelas itu siswa kita itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Ada yang keunikannya mungkin berkreasi atau seni, mungkin pengetahuan atau olahraga seperti itu. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu sangat erat kaitannya nanti dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mungkin ibu-ibu sudah mendengar ya. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, benaran kritis. Yang keenam, mandiri. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari hasil pendidikan siswa dimampu mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya, sehingga bentuk religiusitasnya percaya dan menghayati keberadaan Tuhan, serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari, sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Profil pelajar Pancasila yang kedua yaitu berkebinekaan global. Siswa mampu untuk menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah nasional dan global. Profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Di sini siswa mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara produktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. Profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu kreatif. Siswa mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitar. Profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu bernalar kritis. Di sini siswa mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi
mengevaluasinya sehingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu mandiri. Siswa mampu mengelola perasaan sendiri atau mengelola dirinya sendiri, contohnya pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan pribadinya ataupun tujuan bersama. Untuk selanjutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau dulu-dulu kan masih ada peraturan sekolah, kata disiplin itu hampir bermakna peraturan. Atau kalau sudah kena peraturan itu intinya ketidaknyamanan dalam dirinya atau merasa takutnya kalau dia melakukan kesalahan, dia takutnya pasti nomor satu dihukum. Seperti itu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Jadi harapan kita dari modul yang saya pelajari bahwa sebuah disiplin itu harus lahir dalam diri murid itu sendiri atau dirinya sendiri, bukan paksaan dari orang lain atau terpengaruh dari orang lain. Karena kenapa? Kalau paksaan dari orang lain itu bersifat ekstrinsik atau dari luar, sedangkan kalau dari dirinya sendiri itu bersifat intrinsik. Kalau hanya bersifat ekstrinsik, anak itu tidak akan kayak ke sekolah. Dia takut melakukan ini karena apa? Takut dihukum. Itu berarti dia motivasinya masih ekstrinsik, bukan intrinsik. Kalau intrinsik itu dia menyadari, oh kalau saya melakukan ini itu tidak baik untuk saya. Kalau saya melakukan ini nanti merugikan orang lain, merugikan guru saya. Seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang mampu memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan motivasi intrinsik. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan terakhir, kesenangan. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, tempat tinggal. Kalau bahasa Jawa itu sandang, papan, pangan. Ya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Mungkin kita pernah menemukan siswa yang di kelas kita yang selalu caper, ya, selalu caper atau cari perhatian. Ya, itu kan biasanya kita nggak tahu dia seperti itu, seperti gimana. Maksudnya selalu caper itu kita kan nggak tahu di rumahnya atau di lingkungannya itu kita nggak tahu. Mungkinkah di rumah dia kurang kasih sayang dari orang tua atau dari teman-temannya, mungkin seperti itu. Jadi selalu cari kalau di sekolah, Bu, Pak, kan mesti seperti itu. Mungkin selanjutnya ada mungkin anak yang diam
jawab. Nah, itu juga anak itu perlu kasih sayang. Bagaimana kita menyampaikan rasa kasih sayang kepada mereka tanpa harus kayak ini lebih tak sayang, nah ini enggak, harus disamaratakan kalau pendidik untuk murid-muridnya di dalam kelas. Untuk yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan akan kemampuan. Mungkin Bu guru atau Pak guru di sini seringkali melihat anak yang mau menang sendiri atau anak yang mau selalu menjadi pemimpin. Nah, itu sudah menunjukkan kalau dia itu kebutuhannya akan penguasaan itu lebih tinggi. Untuk selanjutnya, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini diartikan bahwa siswa tidak ingin terkekang. Jadi siswa itu ingin bebas merdeka. Kayak kalau di kelas contohnya kalau pembelajaran itu tidak monoton. Jadi tidak hanya tugas nulis gitu. Harus ada harus ada pilihan ada variasi. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini hampir sama dengan kebutuhan kebebasan. Kebutuhan ini siswa itu merasa ingin bersenang-senang. Ya, seperti tadi kayak pembelajaran juga tidak harus monoton. Mungkin ada juga di kelas kita anak yang jahil, jadi lihat kon temennya ngamuk itu sepenengin naudzubillah. Ya, jadi kayak dia goda konconi, apa sih kau ya itu dia itu senang. Lah, itu salah satu ciri kebutuhan akan kesenangan yang ada pada diri anak tersebut. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku pada siswa-siswa kita, tapi juga berlaku bagi kita sebagai pendidik, sebagai manusia dewasa. Perubahan positif itu dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, untuk motivasi perilaku manusia ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Isnaini SAG. Untuk Bu Isnaini, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Terima kasih. Pada saat ini saya melanjutkan materi dari aksi nyata diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Saya berada di kelas 98 Jawa Timur, sedangkan rekan saya Bu Wiji ada di kelas 97 Provinsi Jawa Timur. Jadi kami walaupun ada di satu sekolah tapi beda kelas, angkatannya sama ya, kewajibannya sama. Pada saat ini menyelesaikan menuntaskan modul 1.4 tentang budaya positif ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan adalah paradigma baru pendidikan. Sebelum saya melanjutkan ke motivasi perilaku manusia, apa saja sih paradigma yang kita hadapi selaku pendidik dan calon pendidik, selaku orang tua dan calon orang tua? Ini tidak hanya hanya guru saja. Jadi kita semua itu pada era 0.4 gitu. Oh, 4.0
dan sekarang sudah menginjak ke 5.0, itu semuanya problematikanya sama, ya, yaitu menghadapi kemajuan zaman. Jadi kodrat manusia itu dihadapkan, dibenturkan dengan kemajuan zaman. Apalagi kita sebagai pendidik yang kelahiran 60-an, kelahiran 70-an, lahir tidak kenal gadget, kemudian sekarang menghadapi anak-anak siswa kita yang pandai gadgetan, pandai HP, pandai internet, itu tantangan tersendiri bagi pendidik orang dewasa. Bagaimana mengarahkan mereka menjadi pola yang disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bu Wiji Astuti tadi. Paradigma baru dalam pembelajaran kita yang kita laksanakan adalah yang pertama sudah disampaikan, diferensiasi. Diferensiasi itu perbedaan kodrat anak, bakat anak. Ada anak yang gaya belajarnya itu kinestik, keindahan. Ada anak yang gaya bicaranya itu dengan suara. Ada anak yang gaya bicaranya dengan anggota gerak. Ya, itu harus kita rangkum dalam satu pertemuan di kelas. Loh, bagaimana caranya? Kita sebagai pendidik harus bisa berinovasi, menampung dan melayani anak didik kita. Karena apa? Atasan kita sebagai pendidik bukan kepala sekolah, atasan kita bukan Pak Menteri, atasan kita bukan Pak Jokowi, Pak Presiden, tetapi atasan kita adalah murid. Murid adalah sajadah panjang untuk pengabdian seorang guru. Kalau di rumah tangga, anak adalah pengabdian orang tua, ya, sebagai orang tua untuk mewadahi apa yang dibutuhkan mereka. Jadi lama-lama tambah berat tuh, era teknologi. Saya lahir tahun 70-an nggak kenal HP, tapi sekarang harus dituntut belajar untuk teknologi menghadapi anak-anak, untuk melayani diferensiasi anak. Contohnya apa kalau diferensiasi anak? Dalam satu tugas, misalkan saya memegang pendidikan agama, memegang PTG. Pada saat pelajaran saat itu adalah tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, anak itu kan berbeda-beda kemampuannya. Tugasnya juga harus berbeda, Bapak Ibu. Ada yang suka menulis, saya tugaskan kaligrafi, ditulis, diterjemahkan. Ada yang suka pidato, saya tugaskan untuk menghafal dan pidato, ya, berbentuk ceramah. Kemudian ada yang suka jadi guru temannya, kolaborasi dengan temannya, saya tugaskan untuk menjelaskan ayat itu ke temannya. Jadi dalam satu tugas berbagai macam cara untuk menampung kemampuan anak. Jadi hari ini tidak menulis semua tentang ini dan dipak oleh gurunya, tidak. Jadi minat bakatnya anak, kodrat alamnya anak itu sudah ada sejak lahir. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya tujuan pendidik adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan zamannya, agar anak bisa mencapai kebahagiaan kehidupan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia individu maupun sebagai masyarakat luas. Jadi hanya menuntun, tidak menciptakan, ya, menuntun. Oh, anak-anak mau kemana? Harusnya ini di sini diarahkan, ya, diferensiasi. Kemudian bakat dan anak berbeda tadi, ya, ditampung dengan berbagai macam metode pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru mulai merdeka belajar ini, gaya anak berbeda-beda. Sampai belajar di ruang kelas, walaupun tidak guru olahraga, itu diharuskan. Misalkan pelajaran IPA tentang tumbuh-tumbuhan, jangan di ruang kelas saja. Ada kan ruang kelas tumbuh-tumbuhan? Tidak ada. Bawa ke sawah, bawa ke sumber keling, ya, dengan materi anak bertanggung jawab. Nanti setelah pulang besoknya disampaikan kepada teman-temannya tugasnya, ya. Itu yang diharapkan dalam
merdeka belajar. Jadi guru itu menuntun anak kate kemana. Nah, di situ juga harus ada bukunya, ya namanya buku catatan siswa. Oh, siswa saya berkemampuan di pidato, ini berkemampuan di menggambar, ini berkemampuan di, harus punya catatan itu. Ya, untuk melaksanakan amanah kita mendidik anak yang diferensiasi, berbeda-beda. Kemudian secara berkolaborasi, anak tadi kebutuhan dasar manusianya kalau tidak dipenuhi maka akan diluapkan dengan berbagai cara. Nggak diperhatikan sama gurunya, pola. Ya, Bu, saya di sini membutuhkan apa? Membutuhkan teman, membutuhkan pendamping. Dampingi saya belajar di kelas, Bu, biar saya tidak seperti ini. Itu protesnya anak tidak di mulut, tapi dengan sikap, dengan tingkah laku. Di rumah juga kalau kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi, dimanapun anak itu akan melampiaskan kebutuhan dasarnya. Orang dewasa juga sama, ya. Bila tidak dipenuhi kebutuhan dasarnya, ono sing ngambek, ada yang nangis, ono sing ngomel, karena kebutuhan dasar kita tidak dipenuhi. Maka kita sebagai pendidik yang notabene orang dewasa harus tahu kebutuhan dasar anak, latar belakangnya anak. Misalkan, oh anak ini sekolah kok murung saja, kenapa? Dilihat dari latar belakang orang tuanya, keadaan keluarganya, harus jeli seperti itu ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada motivasinya ternyata anak-anak itu ya. Ada yang suaranya keras. Loh, motivasinya apa kok suaranya kok nyentak-nyentak dong? Kebutuhan dasar apa yang tidak kita penuhi di sekolah? Kita sebagai pendidik ya. Loh kok saya dadi guru kok ruwet ngono? Iya, karena apa? Seperti yang dijelaskan oleh kalau di agama ya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu. Ya, karena anak itu hidup di zaman mereka, tidak hidup di zamanmu. Jadi kita sebagai orang tua mengikuti apa sih zaman saiki ini, Bu? Ya, sebagai orang dewasa menuntun kemampuan anak. Untuk menuntun kemampuan anak harus ditumbuhkan budaya positif, yaitu apa? Dari diri sendiri. Intrinsik. Anak tertib, tidak apa? Misalnya ada gurunya kuwenang. Kalau guru nih apa? Berarti itu bukan dari intrinsipnya anak, masih jauh. Kalau motivasi dalam diri anak, ada gurunya sikapnya sama, nggak ada gurunya sikapnya sama. Itu yang dicari dalam kurikulum Merdeka Belajar. Karena apa sih ada kurikulum Merdeka Belajar? Karena pada waktu pandemi anak-anak sudah akrab dengan HP. Kalau sudah akrab dengan HP, tidak bisa dipisahkan. Sampai sekarang, walaupun sekarang sudah era normal, ya pancetahin di HP. Tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam HP ini berbagai macam isinya, baik itu yang menjerumuskan, yang menguntungkan, positif, negatif, semua ada. Jadi kita sebagai guru harus merdeka belajar. Anak merdeka belajar, motivasinya apa? Dalam diri sendiri. Saya tidak boleh membuka konten seperti ini, ya, karena tidak manfaat pada diri saya, karena membahayakan diri saya. Itu harus ada dalam diri anak, bukan karena takut gurunya, bukan karena takut hukuman. Jadi semua motivasi perilaku manusia itu didasari ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman tadi ya. Sampai ada mencolot tak denda 5.000. Kalau ada puis, enggak, wedi gak
duwe, nggih. Tapi Buis nggak ada. Nalerono mencolot di buri. Nah itu masih motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kita tumbuhkan anak-anak kita menjadi motivasi dalam dirinya. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama saya ingin juara kelas CE, juara kelas nanti saya harus belajar. Kepingin dek rapote ono tulisannya ranking 1, ranking 2, ya. Ternyata itu menjerumuskan anak. Loh sekarang gimana kan di biasanya ada papan reward nggih? Itu sudah tidak boleh. Sebab apa? Yang anak itu pintar, bisa jadi nanti sombong. Wah, aku pintar, oleh bintang, ya. Terus anak yang dapat, misalkan dapat poin merah atau tanda senyum nangis, tuh aku lo tahu salah yo, aku gak sebaik itu. Terus tertancap dalam batinnya bahwa saya tidak sebaik teman saya. Padahal belajar itu proses. Ya, ada yang proses itu apa Bu? Ada melalui yang tidak baik, kemudian baik. Tahu kalau ini tidak baik adalah saya harus memperbaiki. Belajar itu seperti itu. Ya, nanti tidak. Sekarang kelas 4, kelas 5 pinter kabeh sret. Nggih lek botol diling alor diling itu mau. Sekarang kita karakter anak, menata karakter anak, produknya lama, ya. Hasil produknya lama bisa dilihat seperti apa? Ada perusahaan itu hasil belajar itu produknya mulai kelas 1 sampai kelas berapa anak yang merusak itu. Jadi kita usahakan kita memotivasi anak dalam intrinsiknya, ya. Nanti dijelaskan dalam segitiga restitusi ya. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang harus kita tumbuhkan. Motivasi, ada motivasi yang pada murid kita adalah harus murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Bapak Ibu guru juga sama, nih. Ada nilai ekstrinsik, ada intrinsik. Misalkan Bu Is datang, Pak Sotek saya rapat. Tak anuai mulai jam 8 aku. Loh saya karena ada Pak Sotek masih ekstrinsik, masih di luar. Tapi kalau intrinsik ada Pak Sotek, ada kepala sekolah, ada tidak, perilaku saya tetap. Ya. Karena budaya positif itu sudah ada dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Next. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa saja di sini? Ada hukuman, ada penghargaan. Yang pertama hukuman. Hukuman itu apa sih? Sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Lagi loh Bu, Pak, kadang saya itu kan di sini posisinya. Contohnya Pak, waktu pacaran. Kenapa kok enggak pakai atribut, enggak pakai topi, sama enggak pakai topi, harus nonde dewe. Itu hukuman ternyata. Ya. Nah seperti itu akan apa? Menyakitkan anak, malu. Aku lo salah tapi diumum nona bu guru. Aku salah tapi nggak disayangi bu guru. Ya. Kemudian tidak nyaman. Murid takut. Waduh, Pak Guru nek sekitar. Pak Guru disiplin. Nah, takut pada seseorang ya. Kemudian yang penghargaan ini dulu sering saya lakukan, saya sering lakukan ini. Yang dapat 100 di ulangan PAI atau PTG, saya belikan alat tulis. Alat tulis pinter kok, pulpen 2000 ya, pensil 2000. Sering saya lakukan ini, ternyata tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, kemudian mematikan kreativitas,
tim ranking. Nah Bu, Pak, sekarang tidak ada ranking ya. Terbaik saja, 1 cukup. 2, 3 sampai seterusnya direpot, ndak ada rankingnya. Karena apa? Kasihan Bu, yang ranking muridnya 18, ranking ke 18. Jadi ini sing delok rapote, Masya Allah lah kenapa aku ranking siji. Wong aku iki terakhir rankingnya. Terus menjadi saya adalah anak yang bodoh. Saya ada kalah dengan teman-teman saya yang lainnya. Itu menghukum anak itu sendiri. Ya. Jadi sekarang hanya ranking 1 saja. Itu pun untuk memotivasi anak bisa ada kesombongan juga, baik itu wali murid ataupun siswanya. Ranking siji kan wajar, tetap itu saja. Jadi wong tuane, anak iso kok wong anakku, ya. Gak kira iso kan wong anakku ranking 1. Terus kita serba repot ya. Terus kayak penghargaan, opo sekiranya cek gak seperti itu ya. Kemudian menghargai dirinya. Kalau dikasih hadiah, hanya hadiah itu penghargaan pada dirinya, tapi kemampuan pada diri anak tidak dihargai. Loh saya Bu, walaupun tidak dikasih hadiah, saya tetap berusaha. Ya, jadi kita usahakan motivasi yang intrinsik. Next, Puji. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi kebaikannya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, 1 konsekuensi, 2 restitusi. Ini sudah ada di materi PMM semua ya. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, konsekuen. Misalkan konsekuensi itu nanti ada di keyakinan kelas ya, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kemudian restitusi dalam menghadapi persoalan anak, persoalan orang dewasa, ya, persoalan guru bagi kepala sekolah itu kita gunakan segitiga restitusi namanya modelnya. Tapi restitusi murid bisa bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol penuh. Murid semangat memperbaiki kesalahannya. Ini ciri-cirinya konsekuensi sampai restitusi. Tadi identitas gagal ya. Next. Berikutnya adalah konsekuensi tadi itu berangkat dari keyakinan kelas dan pendekatan disiplin. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertian restitusi ya. Next. Perbedaan ini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Jadi siswa sering tidak mengerjakan PR. Misalkan, jadi sudah mengerjakan PR? Enggak Bu. Kalau mengerjakan PR, sekarang juga hormat bendera. Menghukum. Ya. Kalau tidak mengerjakan PR, menulis 100 kali, sangat tidak
mengulangi lagi ping 100 menghukum ya guru dan murid menjadi takut, tambah ikatan lahirnya jauh. Kalau ikatan guru dan murid lahirnya, ikatan batin dan lahirnya jauh, maka kita mengajar tidak ada gunanya, Bu. Dari kanan keluar kiri, dari kiri keluar kanan, karena apa? Ikatan lahir dan batin seorang pendidik harus diimage-kan ya dengan murid. Konsekuensi ada siswa tidak mengerjakan PR. Contohnya konsekuensi apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi ini tetap mengarah pada masalahnya. Misalkan Pak Eri guru olahraga, ada anak terlambat, disuruh lari-lari lapangan. Ini apa? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi karena Pak Eri guru olahraga. Tapi kalau guru agama yang mengerjakan PR, suruh lari atau apa? Mengangkat kaki, jewer kuping itu hukuman. Ya, konsekuensinya apa? Nah, sampai tidak mengerjakan tugas, selesaikan tugasmu. Ya. Kemudian restitusi, ini yang paling tinggi nilainya restitusi. Guru menanamkan keyakinan kelas, keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang kita tuju adalah yang ketiga, restitusi. Anak itu mencari apa gitu? Tahu kesalahannya sendiri, tahu untuk memperbaiki dirinya sendiri, bukan didikte gurunya. Ya. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Next. Ini dalam segitiga restitusi sudah tadi menyelesaikan permasalahannya. Nah, dalam segitiga restitusi yang pertama itu validasi masa dipanggil. Misalkan saya yang dulu prakteknya itu ke Doni ya, Doni kelas 4. Doni dipanggil atau muridnya yang lain dipanggil. Doni silakan menghadap Bu Guru ya. Terus pasti menghadap gurunya, tidak ditanya oleh diseneni mboten. Doni kenapa nak kok dipanggil Bu Guru? Biar dia bercerita. Maksudnya apa sih tadi kok melakukan kesalahan? Ya. Jadi kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan? Biar dia berargumen apapun biarkan, biar terunak-unaknya keluarkan dulu. Kenapa kok melakukan seperti ini? Biasanya anak melompat pagar. Kenapa kok melompat pagar? Kan dia bercerita. Terus karena kok jawabannya, terus manfaatnya apa bagi kamu? Terus tujuannya apa? Kalau sudah, oh ya Bu saya salah. Bukan gurunya yang menunjukkan, tapi dirinya mengevaluasi dirinya sendiri, muridnya mencari opo sih kok dipanggil Bu Guru. Terus keyakinan kelas apa yang saya lakukan, apa dilanggar, tidak dipenuhi. Kemudian di sini guru ada 5 posisi kontrol restitusi dalam menghadapi permasalahan siswa atau kepala sekolah menghadapi para bapak ibu guru bawahannya. Itu ada 5 posisi kontrol, macamnya 5. Kita tuh koreksi diri ada nomor berapa sih saya itu ya? 1 penghukum. Lek penghukum kok sampai sengene terus gak tak kayak nilai apik lo, gak tak naik no kelas lo. Ya, kemudian pembuat bersalah. Dolek sampean ngene ta iki kok Cina, aku seneni Pak Sodik. Seneni Bapak Kepala Sekolah. Kira bu guru ku gak iso bimbing. Kira bu guru iku njano sampean. Anak itu meneng ngeten. Duh,
Allah aku bersalah, sanore Bu Guru. Nah, enggak perasaan seperti itu. Karena ini Bapak rasakno, cek diseneni Pak Sot. Kadang seperti itu, nggih. Jadi perbedaan-perbedaan karakter anak ini harus kita tahu satu persatu. Ini untung Bu, kita muridnya sedikit ya. Untungnya itu murid kita sedikit. Misalkan satu kelas 40, 45, 37. Ya. Itu ada catatan-catatan khusus tentang bakat minatnya anak-anak. Nggih. Kemudian teman. Ini teman. Biasanya siapa Bu yang posisi teman di sini guru-gurunya? Ini. Pak Jalan Pak. Pak Kuntek, Pak. Ya, itu posisi teman. Ya. Dekat dengan anak-anak, sangat dekat sehingga saking dekatnya anak-anak itu terkesan tidak menghormati koyok koncone. Ya. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini sudah ada peraturan kelas. Sudah ada peraturan kelas, sudah ada data-datanya. Kemudian anak itu dimarah-marahi. Sudah peraturan kelas kok ini ya. Wes sampai situ. Wah, cawang siji, cawang lu koyok mandor kali menghadapi koli. Pemantau, lek kerjane apik dibayar wake, lek kerjane titik dipotong bayarane. Ya, itu pemantau. Manajer ini ada posisi yang kita harapkan di situ. Kalau manajer itu apa ya? Wibawa sekali. Jadi seorang manajer seperti segitiga restitusi tadi langkah-langkahnya. Anak atau kami Bapak Ibu guru panggil kepala sekolah tidak marah-marah, tapi apa sampean kok tak panggil? Ya, dimasuk ke ruang rindu Bu, ya sama Pak Sodek dipanggil. Apa kok dipanggil? Iya Pak, karena saya cerita sendiri. Anak pun juga seperti itu. Posisi seorang manajer. Tadi dipecahkan sendiri, dibantu, mboten dibiarkan. Bu, apa kerja? Mungkin di rumahnya ada orang tua sakit, mungkin anak itu tidak bisa di sekolah, tak OPR rumah kerjakan sendiri, tambah tidak iso. Solusinya kerjakan sekolah secara berkelompok, dibantu. Teman-temannya itu banyak yang pinter, makanya sekarang itu diharapkan kolaborasi belajarnya. Guru tidak diharapkan jadi fokus dalam pembelajaran, memimpin. Anak-anak tidak taruh teori pembelajaran bukan tabula rasa, yang seperti kertas kosong guru mengisi, bukan. Itu sudah ada coretan-coretan yang sama. Guru membuat jelas coretan itu. Jadi setiap punya bakat dan minat sendiri-sendiri. Ya. Untuk kurikulum Merdeka Belajar tidak tergantung dari nilai untuk kenaikan kelas, tapi tergantung dari kemampuan itu dalam mencapai pembelajaran. Yang naikkan kelas adalah usianya. Kalau usia 8 tahun ya wes kelas 2, 9 tahun ya sudah kelas 3. Di situ kemampuan anak beda-beda. Next. Ya ini kita perjelas lagi tentang posisi kita ya. Posisi 5 posisi kontrol. Ini materi dari CGP
pusat ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diulangi ya. Ini untuk memperjelas posisi kita itu yang kita lakukan sehari-hari itu masih di posisi mana. Mari kita sama-sama ke posisi manajer dengan terus belajar dan belajar untuk berubah keluar dari zona nyaman menuju pelayanan anak yang maksimal. Gimana ini? Maaf Bu, Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Iya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Di posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Itu Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol kita sebagai seorang dewasa yang notabene kita adalah pendidik. Kita harus memposisikan posisi manajer, jadi memanusiakan siswa, ya, anak, ya, memanusiakan siswa, memperhatikan kebutuhan dasarnya. Anak itu walaupun salah kan proses. Tidak mungkin anak itu akan betul terus, ya. Tidak mungkin anak itu akan salah terus. Jadi untuk prosesnya kita bicara dengan anak, apa keluhannya, masalahnya apa, solusinya. Kita sebagai pendidik dan sebagai anak tahu, sama-sama tahu. Oh ini Bu, solusinya ini. Guru menguatkan. Ditambah lagi biar karakternya muncul, semangat belajarnya, kemudian tidak minder. Bu Guru dulu juga Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan, tidak betul terus, tapi kesalahannya harus diperbaiki. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian disalahkan dengan anaknya. Sekarang sudah tidak tidak pandemi lagi, dibiasa salah senyum sapa lagi, ya. Jadi kita biar ikatan lahirnya dengan kita pulang sama tetap juga bersalaman, ya. Banyak metode cara untuk membentuk disiplin positif yang intrinsik. Di salah satunya kita harus memposisikan diri sebagai manajer, kontrol sebagai manajer. Next puji. Lanjut. Terima kasih. Lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas semuanya. Tapi ini belum nanti ke Bu Winci dibuatkan dari Canva itu
ya. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu kebenaran yang universal. Kalau peraturan kelas itu cuma poin-poin. Misalkan apa? Yang dibuat oleh anak kemarin itu masih bentuk peraturan kelas. Di kelas tidak boleh main sepak bola, di kelas tidak boleh remeh, di kelas harus menyanyikan teman, di kelas harus pada bapak guru. Itu diglobalkan. Satu, menghormati dan menghargai orang lain. Dua, menjaga keamanan, menjaga kenyamanan warga sekolah atau kelas berapa. Jadi secara global itu keyakinan kelas. Nanti peraturan kelasnya kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Kemudian tugas Bapak Ibu guru semua mengontrol setiap hari. Terus dicatat, tidak apa-apa, ada catatan buku kasus untuk memperkuat. Hari ini apa lebih baik dari hari kemarin untuk anak yang misalkan si A, si B, si C. Kalau seperti ini terus tanya terus. Memang kita itu apa? Tugasnya 6 tahun di sini mendampingi anak-anak ya. Tidak hanya kelas 6 tok didampingi, ini tidak. 6 tahun kita bertugas di sini ya, mendampingi anak itu selama 6 tahun, mengontrol anak selama 6 tahun sampai lulus menjadi apa tadi? Profil pelajar Pancasila. Kemudian ini keyakinan kelas dicontohkan ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Mengapa Bu? Kok ada peraturan harus menggunakan helm? Tujuannya apa? Keutamaan tujuannya? Nah, untuk keselamatan Grab juga jawabannya. Dan sama Indonesia sama, di Wagung sama, menjaga keselamatan. Ini yang namanya keyakinan nilai yang universal. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Loh, peraturannya itu gaya masker, mencuci tangan. Untuk apa? Menjaga kesehatan. Ya, menjadi diri pribadi yang kuat, tidak sakit ya. Itu intrinsik. Nah, tidak polisi, ekstrinsik. Lek kano polisi tidak pakai helm, ya. Kemudian masker dioprak-oprak bapak ibu guru. Lek bapak ibu guru tidak dicoplok. Ya. Intrinsik mulai dari dalam diri sendiri. Mudah-mudahan kita melangkah bersama-sama untuk menuju siswa kita menjadi punya motivasi secara intrinsik. Bapak ibu guru dan bapak kepala sekolah menjadi posisi manajer ya, kontrol yang manajer. Next. Ini sudah tadi pembentukan yang kepala sekolah. Next, Puji. Sudah. Oh, segitiga restitusi sudah tadi nggih, menstabilkan identitas, menanyakan kenapa kau dipanggil Bu Guru. Itu anak bercerita sendiri. Namanya menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, itu mengaku kesalahannya, ya, berjanji tidak akan mengulangi, memperbaiki, menanyakan keyakinan yang mana yang kamu tidak penuhi hari ini. Jadi anak harus punya keyakinan kelas masing-masing di kelasnya. Kalau keyakinan kelas berhasil, sekolah menjadi terdisiplin. Kalau kelas tidak berhasil, sekolah juga jauh dari kedisiplinan siswa. Tergantung dari kelas masing-masing. Mari kita kontrol anak kita dengan sistem manajer. Lanjut. Sudah, lanjut. Next. Next. Menanyakan keyakinan 9 ciri. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada pembulian, ya.
kita itu apa Bu? Tidak terasa. Anak itu ucapan kita, sikap kita akan terekam sampai nanti jadi orang dewasa. Saya dicap guru keras, guru sing kereng, itu sampai meneh-meneh murid kita punya anak tetap seperti itu. Jadi berhati-hati dalam ucapan, berhati-hati dalam tindakan, biar kita tidak dicap yang negatif sama murid-murid kita. Ya. Kemudian bukan paksakan. Tadi solusinya ya, tidak paksakan dari guru, karena yang punya kebutuhan adalah siswa. Restitusi menuntut untuk melihat kegagalan diri, bukan orang lain, dalam dirinya sendiri. Jangan dibedakan. Ini pinter, kok gak pinter loh. Ini pinter matematika, kan enggak Bu? Kan saya bukan di matematika Bu, saya di lukis. Nah harus kita menghormati itu. Berarti satu kelas pinter matematika ya enggak mungkin dong. Guru ibaratkan petani, sekolah ibaratkan lahan tanaman. Petani nandur nopo, jagung, kopi, terus pari, ya perlakuannya berbeda. Jadi diperlakukan seperti padi, dakwah secara maksimal. Jadi perlakuannya harus dibeda-bedakan, ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi menggakalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, menjauhkan pembulian. Ya, iki lo gak iso blas, iki lo rameto, iki lo menjauhkan seperti itu. Karena apa? Anak kita berproses untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Next. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. Inilah aksinya terhadap diseminasi budaya positif oleh CKT 7 Kabupaten Pasuruan yang dibawakan oleh Bu Isnani SAG dan Bu Wiji Astuti SPD dari UPT Pendidikan SDN Waktu Agung 1 Kecamatan Prigen. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya ada 2 sesi pertanyaan. Saya mohon yang bertanya, 1 orang untuk saya, 1 orang untuk Bu Wiji. Silakan Pak Heri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Semoga nantinya menjadikan inspirasi, informasi dan juga edukasi khususnya saya pribadi. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri buat teman-teman adik-adik saya dari Universitas Sidoarjo. Nama saya Wahyu Herianto. Kebetulan saya guru PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di UPT Satuan Pendidikan ini. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau saya tulis ini sekitar 10 pertanyaan yang nantinya mungkin saya borong kalau diperkenankan waktu yang diberikan. Oke. Yang pertama, ini bukan masalah technical teaching atau micro teaching dalam pembelajaran kita, tetapi ini masalah substansi sebagai guru penggerak. Yang pertama saya tujukan tadi yang membawa materi pertama adalah Bu Wiji. Di sini apa itu guru penggerak dan apa yang disebut dengan sekolah penggerak? Substansinya itu apa? Itu untuk Bu Wiji. 1 pertanyaan atau berapa pertanyaannya? Ada lagi? Ke Bu Wiji. Oh, 1. Ini saya tulis 10 ini sudah ya. Apa peran serta seandainya kita sebagai guru penggerak, substansinya, kontribusinya untuk lembaga itu apa? Dan buat kami sebagai dibilang teman sejawat itu apa? Dan untuk anak didik kita nantinya itu akan menuju kemana? Kalau di 2 pertanyaan nggak apa-apa, terima kasih. Demikian yang dapat dan bisa saya sampaikan. Terima kasih.
silakan Bu Iji ditanggapi dulu. Apa itu substansinya guru penggerak dan sekolah penggerak? Nanti saya menambahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami Bu. Substansinya untuk guru penggerak itu adalah bergerak, menggerak, tergerak, dan menggerakkan. Bergerak itu seperti apa? Bergerak itu ya kayak saya ini ikut ya bergerak. Bergerak untuk menuju pembelajaran yang lebih baik lagi, atau pembelajaran sekarang kan apa itu kurikulum merdeka. Jadi harus apa ya? Harus memberi contoh, insya Allah tentang itu apa tadi? Terutama tadi tentang profil pelajar Pancasila. Terus tergerak ini lebih ke diri saya sendiri. Saya tergerak untuk mengikuti ini karena apa? Yang pertama karena saya mau berubah. Kalau saya hanya monoton di tempat saja, tidak ada perubahan, saya merasa kayak tertinggal. Terus saya ikut ini tuh ternyata banyak sekali teman-teman saya itu yang umurnya itu lebih dari saya. Kalau saya nggak berubah, gimana malunya saya sama mereka gitu. Itu yang tergerak. Terus menggerakkan saya berusaha untuk menggerakkan teman-teman yang lain atau teman-teman rekan yang lain untuk bersama-sama mengikuti program guru penggerak. Terima kasih. Ada pertanyaan atau feedback dari Bapak Heri selaku guru PJOK di SDN Watugong 1. Substansi dari guru penggerak dan sekolah penggerak itu apa ya? Guru penggerak itu adalah program dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tidak langsung lahir guru penggerak, karena apa? Ini lahirnya bersamaan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi untuk menyampaikan apa sih kurikulum Merdeka Belajar, yang dibutuhkan apa, perubahan apa, itu dibebankan kepada para guru penggerak di wilayahnya masing-masing. Jadi menyampaikan materi-materi perubahan pendidikan itu ada di pundak guru penggerak. Ya, kalau sekolah penggerak itu walaupun di sekolah itu tidak ada guru penggeraknya, bisa menjadi sekolah penggerak. Ya, mungkin untuk anaknya saya belum paham, atau langsung ditunjuk dari Kementerian Pusat, dari langsung jadi guru sekolah penggerak. Ya, terus mengikuti semua aturan yang ada di sekolah penggerak yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Untuk guru penggerak sendiri, ini rangkuman tadi dua pertanyaan, sesuai dengan apa namanya jargonnya guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bergerak itu dari dalam dirinya sendiri. Karena apa? Melihat yang kita hadapi sekarang, kita itu yang bagaimana kita harus bergerak mencari solusi. Salah satunya adalah di dalam program guru penggerak. Kalau tidak terlibat dalam program guru penggerak dalam PMM, belajar sendiri di PMM, itu semua materi ada di PMM untuk guru penggerak. Ya, terus aksi nyatanya juga sama. Jadi materi di aksi nyatanya apa? Harus dibuktikan dalam aksi nyata. Ya. Kemudian tergerak. Sekarang sudah tergerak dalam dirinya, nanti tergerak dengan paksaan. Ada seperti ini, dirinya dipaksa sendiri. Jadi motivasi intrinsik. Saya harus bagaimana melihat di lembaga saya seperti ini,
Ya. Yang menggerakkan hati adalah Allah. Bukan manusia, cuma sekedar berusaha. Terus berusaha tidak putus asa. Panjenengan juga sama, Bapak Ibu nggih. Saya juga sama jadi guru. Yang merubah adalah siapa? Allah sendiri yang merubah. Bukan kita sebagai guru. Kita itu menuntut agar berubah. Tahu kalau harus seperti ini, praktek ini nggak bisa. Jadi kembali lagi kita berusaha semaksimal mungkin melayani anak. Sampai-sampai anak itu sebagai apa? Menghambakan anak. Guru harus menghamba anak. Ekstrim loh, menghamba itu kan Allah. Maka ada sekarang jargon guru menghamba pada anak. Ya sami makan pak istri kalau diperkenalkan oleh Allah sujud kepada suaminya, ya kan sujud itu kepada Allah. Tapi kenapa para suami itu berhak menerima sujudnya istri? Nah itu tanda kutip sama halnya dengan menghamba pada anak. Saking pentingnya menghadapi anak. Kita datang ke sekolah, yang pertama kita tata. Pertama saya nanti itu apa? Mengontrol tiketnya, mengontrol perilakunya. Ya, kalau di lapangan semuanya tanggung jawab kita, karena kita sebagai orang tuanya. Jadi menggerakkan komunitas seperti ini menggerakkan. Dipakai atau tidak dipakai, pokoknya tugas saya sudah terlaksana, sudah saya sampaikan, amanat dari negara sudah saya sampaikan. Yang berubah bukan saya sebagai calon guru penggerak, tapi diri Bapak Ibu sendiri dan diri saya sendiri. Bapak Ibu juga gitu, ya. Posisi kontrak manajer harus diterapkan. Kalau kepala sekolah tidak sebagai manajer, bukan saya yang kembali kepada diri sendiri. Itu saja saya sampaikan untuk feedbacknya kali ini. Dan saya sudah cukup ya. Saya mohon maaf dan terima kasih atas terlaksananya aksi nyata kami berdua, Bu Isnaini dan SAG dan WJS SPD pada diseminasi budaya positif modul 1.4. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita benar diri bersama-sama. Bukan saya menggurui, ya. Ini adalah kewajiban saya dari mengembang calon guru penggerak untuk menyampaikan kepada kalian Bapak Ibu semua. Saya berterima kasih pada mahasiswa yang ganteng, yang cantik-cantik dari UMSIDA atas kerjasamanya. Dan saya akhiri, apabila ada kekurangan dan apapun itu yang ada di aksi nyata diseminasi budaya positif ini, saya mohon maaf. Dan Bu Ici juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi sudah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri atas pemaparan materinya. Para hadirin sekalian, seluruh rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Semoga acara aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 pada hari ini dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh pemateri, panitia serta hadirin yang telah mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Acara yang terakhir yakni penutup. Atas nama Master of Ceremony, saya Lucilia Rizka Azhar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.